Nah, kita lanjut tentang ya ini sudah mulai. Jadi itu ya babul hal yang menjelaskan tentang hal, yang penting beberapa hal tadi dipahami. Satu, halnya dalam keadaan nakiro. Dua, sohibul halnya itu dalam keadaan ma'rifat. Yang ketiga, kalimat sebelum hal itu sudah sempurna. Artinya kalau fi'il sudah ada fa'ilnya, kalau mubtada sudah ada khobarnya. Sudah selesai bab hal. Nanti tinggal praktek. Kemudian berikutnya babu tamyiz, babut tamyiz. Bab yang menjelaskan tentang tamyiz. Apa itu tamyiz? At-tamyizu huwal ismu mansubul mufassiru liman bahama minadzawabi. At-tamyiz, atau kita nanti menerjemahkan ya sama tamyiz, adalah isim yang dibaca nasab. Nah, sama kan? Al-mufassiru, yang menjelaskan liman bahama minadzawati, benda atau zat yang masih samar. Menjelaskan zat yang masih samar. Kalau tadi menjelaskan kondisi atau keadaan. Kalau sekarang menjelaskan zat yang masih samar atau benda yang masih samar. Contohnya seperti apa? Nahwu qaulika nasabbaba zaitun arokon, tasabbaba zaitun arokon, tasabbaba zaitun, Zaid bercucuran. Maka nanti biasanya ada tambahan apanya yang bercucuran. Nah, kan gitu. Arokon, keringatnya. Kalau hal tadi dalam keadaan apa? Kan contoh ini kita maknai dalam keadaan kan gak nyambung. Misalkan, tasabbaba zaitun, Zaid bercucuran, dalam keadaan gak nyambung, gak enak. Maka pertanyaannya bukan dalam keadaan. Zaid bercucuran, apanya yang bercucuran? Arokon, keringatnya. Itu. Nah, itu yang disebut dengan bab tamyiz. Maka nanti pertanyaannya yang salah satu diajukan supaya tidak bingung, dalam yang ditanyakan adalah apa nih? Nah, kalau nanti dalam bahasa Jawa itu sering ada apa nih, nah itu berarti dia dalam keadaan tamyiz. Tasabbaba zaitun, Zaid bercucuran. Kalau kita berhenti, ya sudah, ya kita taunya bercucuran. Apanya yang bercucuran? Kemudian arokon, apa keringatnya, bukan yang lainnya. Kemudian tafaqqa'a bakrun syahman, tafaqqa'a bakrun, bakar penuh apa nih? Abu Bakar penuh apa nih? Syahman, lemae. Contoh kita maknai hal, pantas enggak? Nanti enggak pantas. Abu Bakar penuh dalam keadaan lemak. Kan enggak pantas dimaknai dalam keadaan. Pantasnya bakar penuh apa nih? Lemae. Sing kebak apa nih? Sing kebak lemae. Maksudnya lemu dulu. Nah, kadang kita menggunakan istilah seperti itu. Contoh yang lainnya. Wa toba Muhammadun nafsan. Toba
Muhammad telah bertobat nafsan apa nih? Awake dhewe ne. Nafsan itu awake dhewe ne. Contoh dimaknai dalam keadaan gak cocok. Muhammad telah tobat dalam keadaan awak dhewe ne. Nah, kan gak cocok. Dalam keadaan kok awak dhewe ne. Nah, berarti gak cocok. Maka sing cocok apa? Apane pertanyaannya? Awak dhewe ne. Kemudian contoh yang lain. Istaraitu isyrina ulaman. Aku telah membeli isyrina. Berapa isyrina? Berapa? Isyrun? 20 ya? Ya. Isyrun itu 20. Ya. Isrin. Kenapa? Gulaman apa nih budake isrin? Asyara itu 10. Kalau isrin khamsata isrin ya 5. Ya 20 ya. Kenapa dibaca isrin ya? Isra inilah gampang. Istaraitu israini gulaman. Aku membeli 20 israini gulaman. Aku membeli 20 apa nih? Gulaman, apa gulam? Budake. Gulam itu budak. Di sini ditulis isrin. Kemudian contoh yang lainnya, wa malakat tis'ina nakjatan malaktu, bukan malakat ya, malaktu tis'ina nakjatan. Aku memiliki tis'ina. Tis'ina itu berapa? 90. Nakjatan. Apa nakjatan? Kambing. Nah, maka kemudian malaktu tis'ina, aku telah memiliki 90 nakjatan. Apa nih nakjatan? Kambinge. Nah, nak basa Jawa gitu ya. Kalau diterjemahkan langsung lengkap ya aku membeli 20 kambing. 20 ekor kambing. Kalau diterjemahkan bahasa kita gitu ya langsung ya bahasa Indonesia. Aku memiliki 90 ekor kambing. Nah, supaya kita tahu kambing itu tamyiz, pertanyaannya apa nih? Kambinge. Nah, ternyata tamyiz. Kalau hal berarti dalam keadaan. Ini kalau dimaknai hal pantas enggak? Misalkan malaktu tis'ina nakjatan. Aku memiliki 90 dalam keadaan najatan. Najatan dalam keadaan kambingnya. Wah, ra cocok. Berarti bukan hal. Nah, gitu ya. Bukan hal. Berarti sing pantas apa? Aku membeli 90 apa nih? Nah, berarti pantas. Apa nih? Kambingnya. Maka kemudian nanti diterjemahkan di bahasa kita, aku membeli 90 kambing. Bukan 90 onta, bukan 10 yang lain. Tapi kambing. Nah, itu yang disebut dengan tamyiz. Tamyiz itu maknanya adalah
keterangan zat gitu. Makanya pertanyaannya apa nih? Ya, itu berarti kan menunjukkan keterangan zat. Kalau hal tadi dalam keadaan apa? Tadi pertanyaannya dalam keadaan. Kalau hal, karena hal itu menerangkan keadaan. Itu plotnya itu, kata kuncinya itu. Kalau hal, pertanyaannya dalam keadaan apa? Kalau tamyiz, pertanyaannya apanya? Kemudian contohnya banyak banget ini. Zaitun akramu minka aban. Zaid akramu minka, lebih mulia daripada engkau. Sebenarnya kita berhenti sampai di sini saja sudah selesai. Kalimat sudah bisa dipahami kan? Zaid lebih mulia daripada engkau. Tapi kemudian dikasih keterangan. Apa nih? Nah, ternyata ada tulisan aban. Berarti pertanyaannya, apa nih aban bapak Nah, ternyata yang mulia, yang lebih mulia itu bapaknya. Bukan kamunya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan keterangan zat. Ajmalu minka wajhan, kamu lebih ganteng. Dia lebih ganteng daripada engkau. Apa nih? Wajihan, wajai. Sing luwih ganteng apa nih? Wajai. Sebenarnya kita mengatakan ajmalu minka, dia lebih ganteng daripada engkau, itu sudah cukup. Tapi kemudian bisa kita kasih keterangan biar lebih jelas, yaitu keterangan zat atau sebut dengan tamyiz. Dia lebih ganteng daripada engkau apa nih? Wajihan wajai. Nah, bahasa Jawa gitu ya. Kalau bahasa Indonesia ya langsung aja. Dia lebih ganteng daripada dia wajahnya lebih ganteng daripada kamu. Nah, kan terjemahan seperti itu. Nah, berarti wajahnya itu disebut dengan tamyiz. Wala yakunu ila nakirotan, tamyiz tidak mungkin kecuali dalam keadaan nakiro. Nah, jadi mirip dengan hal. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Tamyiz tidak mungkin kecuali dalam keadaan sudah sempurna kalimatnya, seperti hal. Ya. Yang membedakan apa tadi? Yang membedakan dia keterangan zat, sedangkan hal keterangan keadaan. Pertanyaan yang bisa diajukan dalam keadaan apa? Kalau ini pertanyaan yang diajukan apanya? Nah, gitu. Wajahnya apanya? Gulaman apanya? Nafsan dirinya dan seterusnya. Jadi zat disebut dengan tamyiz. Tapi kalau salah nanti harusnya tamyiz ternyata diterjemahkan hal, kan keliru. Oh, itu kalau mau mentafsirkan kalimat, mentafsirkan ayat fatal itu nanti. Bahaya. Bu, ini keterangan hal kok dimaknai tamyiz, atau ini keterangan hal kok dimaknai masdar, dan seterusnya, kolak-walik karena tidak paham. Nah, ini ya kalimat-kalimat yang menjadi tambahan atau yang dibaca nasab, biasanya keterangan-keterangan.
Jadi pasangannya atau pasangannya yang sering nanti keliru ya dua ini misalkan ya. Babul hal dengan babul tamyiz. Tapi dengan pertanyaan tadi selesai lah. Apa nih? Nah, bahasa Jawa gitu ya. Tamyiz itu pertanyaannya apa nih? Harus ketemu apa nih? Oh, manue. Apa nih? Uwonge. Apa nih? Gantenge. Apa nih? Wajahe. Dan seterusnya. Nah, basa Jawa ya Zaid bercucuran apa nih? Keringete. Baker kebak apa nih? Lemake. Muhammad baik apa nih? Baik atine. Nah, misalnya ya. Toba itu baik ya, bukan tobat. Salah tadi. Toba Muhammadun itu Muhammad baik. Apa nih nafsan? Nafsan dimaknai hatinya. Nah, itu kurang lebih ya nanti berjalannya waktu ya. Jangan dipahami kemudian setelah belajar langsung paham semua, enggak. Nanti untuk memahaminya satu-satu, praktek, semakin kita sensitif, semakin kita banyak praktek, setelah paham teorinya nanti semakin paham, insya Allah. Satu lagi. Sebentar. Ada pertanyaan dulu, dua itu aja dulu ya. Itu yang mirip, nanti berikutnya masuk di babul istisna. Istisna ini cukup banyak, jadi kalau dirangkap hari ini juga, khawatirnya tambah bingung. Nah, dua itu saja, yaitu babul hal, menjelaskan tentang hal, yaitu keterangan keadaan, dan babul tamyiz, yaitu keterangan zat. Plotnya atau untuk memudahkannya, kalau hal itu pertanyaannya dalam keadaan apa? Nah, kalau jawabannya masuk berarti itu hal. Kalau tamyiz, plotnya atau pertanyaannya apanya atau apa nih? Kalau bisa terjawab dan pas, maka dia tamyiz. Jadi hal untuk membedakan hal dengan tamyiz. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Ini nanti babul istisna agak sedikit panjang biar nanti satu waktu sendiri. Tinggal nanti bab la dan munada. Setelah itu selesai. Oh, ada maf'ul pasangannya maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah, itu nanti satu pasangan. Untuk Oh iya, Tat. Sorry, Tat. Saya mau tanya, Tat. Ya. Ini di buku saya yang hijau, itu di bab tamyiz. Dia ada dua unsur ya, ada apa? Tamyizu zat sama tamyizu nisbat. Kenapa? Mau diterangkan sekalian? Jangan dulu ya. Iya, maksudnya kan beda dari tadi kan saya lihat yang kitab yang jenengan Saroh tadi kan saya lihat itu, terus saya lihat kitab yang lain kok beda meneh gitu. Ya itu nanti kan berarti ada penjelasan lanjutnya. Ya jangan semua dimakan semua, muntah kok. Enggak, saya cuma lihat kok aki ono beda meneh ki
keluar dari tadi apa masih dalam satu Iya, masih. rel gitu loh. Ya. Ya, pertanyaannya sama. Apa nih yang ketemu ngono ya apa nih? Plotnya itu apa nih? Sudah ketemu apa nih? Kok jawabannya pantes? Duite, budae. Kalau itu ditanyakan apa istilahnya? Ditanyakan di mana? Hal itu kan nggak ketemu. Jadi baik secara apa nih kan bisa secara zat, bisa secara makna. Nggak ada masalah. Ya intinya jangan ke dalam lebih dalam dulu. Yang penting ada keterangan zat, nanti bisa zat asli, bisa zat maknawi gitu bahasanya. Ya urung penting lah itu. Yang penting ini ada Nggak cuma keterangan lihat zat. aja. Iya. Iya. Aku urung mudeng, maksudnya cuma lihat aja loh kok ono pemeh gitu. Cuman Iya. ya, masih dalam track apa enggak gitu. Ya, masih. Nah, yang sulit nanti itu adalah membedakan antara ini keterangan zat dan keterangan yang lain. Karena semuanya keterangan nanti. Kan dari kemarin kan keterangan semua kan? Dzorof itu keterangan apa? Dzorof zaman keterangan Waktu. Dzorof makan keterangan Tempat. Hal keterangan Keadaan. Istisna keterangan Pengecualian. zat. Kok istisna? Tamyiz. Zat. Zat. Kalau istisna nanti beda lagi. Nah, itu udah keterangan-keterangan semua itu. Biasanya kalau sudah masuk keterangan seperti itu, kita belibet itu. Nanti kalau dalam prakteknya ini masuk dalam kategori apa nih? Masdar atau hal atau tamyiz atau dzorof. Kadang bingung, padahal enggak. Dengan pertanyaan tadi, apa nih? Terus nah keadaan apa? Kondisi gimana? Kalau dzorof itu ya pertanyaannya kalau tempat nanti dzorof itu kan kadang bingung ini dzorof makan atau dzorof zaman. Nah, itu kalau makan itu berarti menunjukkan posisi tempat. Kalau zaman berarti menunjukkan timing waktu. Gitu. Yang mana itu masih bingung kadang kok. Ketika ketemu prakteknya. Ini dzorof zaman atau dzorof makan? Bingung bisa. Padahal tahu terjemahnya, tahu artinya, tapi masih bingung. Tidak apa-apa. Memang harus dibiasakan dan dilatih. Ya kalau ini kan latihannya atau contohnya itu kan yang sudah terpilih, memang contoh untuk dia. Kalau di lapangan nanti kan amburadul. Amburadul itu ya sudah ngumpul jadi satu, tinggal kita pilih dan pilah ini hal, apa ini tamyiz, atau ini dzorof, ini apa, nanti di lapangan. Setelah selesai ini tinggal mungkin 2 atau 3 kali pertemuan ya. Teorinya sudah selesai. Nanti selebihnya kita akan banyak praktek. Ini tetap harus dipahami dan dibuka-buka. Nanti kalau masih belum jelas ditanyakan lagi. Nah, prakteknya nanti di Al-Quran, prakteknya di kitab Nizamul Islam. Insya Allah. Gitu? Ada yang lain lagi?
Nah, ciri-cirinya diingat ya. Selain cloud-nya tadi, ciri-cirinya diingat. Antara hal dan tamyiz itu ada kesamaan ciri. Yaitu sudah sempurna kalimatnya, kalimat sebelumnya itu sudah sempurna. Kedua, dia dalam keadaan nakiro. Nah, bedanya kalau hal tadi itu sohibul halnya itu harus dalam keadaan ma'rifah. Tadi masih ingat ya, sohibul halnya dalam keadaan ma'rifat. Itu juga ciri-ciri yang nanti membedakan. Ketika bingung itu ya, oh sohibul halnya itu dalam keadaan ma'rifat. Nah, berarti ini hal. Nah, gitu ya. Contoh, istaro itu isrina. Aku membeli 20. Isrina itu apa bahasanya? Kan tidak bisa dikatakan makrifat. Isrina. Nah, akhirnya kemudian, oh iya bilangan. Gitu. Belum bisa dikatakan makrifat. Karena nggak ada ciri-ciri makrifat. Gitu. Maka, kalau mau di hal berarti berat. Tidak mungkin. Atau bahasanya gitu. Beda dengan toba Muhammadun. Muhammadnya itu masih makrifat. Jadi kalau makrifat seperti ini ya masih bingung. Ini nafsan itu keterangan waktu, keterangan keadaan, atau keterangan zat. Nah, setelah ada pertanyaan tadi, apa nih kok cocok? Nah, berarti ya keterangan zat atau tamyiz. Kalau dimaknai dalam keadaan apa kok gak cocok? Nah, berarti dia bukan hal. Kok cocok dalam keadaan apa ya berarti dia hal. Dengan ciri-ciri yang tadi. Itu ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti itu kalau tidak dilatih, dalam prakteknya itu hilang semua. Atau bingung. Intinya terus akhirnya bingung. Gitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan besok masuk di bab istisna. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.